Pernah nggak sih kesel lu sama aplikasi yang katanya dibikin buat mempermudah hidup, tapi malah bikin pusing? Nah, hari ini kita mau bedah sebuah ironi digital. Gimana sebuah aplikasi paspor modern dari pemerintah, alih-alih jadi solusi, malah bikin ratusan permohonan gagal total. Ada apa sebenarnya? Jadi, ceritanya berawal dari janji yang manis banget. Lupakan deh antri panjang di kantor imigrasi. Aplikasi M-Paspor ini datang sebagai pahlawan. Urus paspor cukup dari HP. Cepat, gampang, dan transparan. Ya, setidaknya itu teorinya. Tapi kenyataannya, coba lihat angka ini. 199. Itulah jumlah permohonan yang ditolak dan ini baru di satu kantor imigrasi aja di Kupang dalam kurun waktu 2022 sampai pertengahan 2025. Ratusan orang yang udah bayar, udah berharap, malah harus pulang dengan tangan kosong. Ini bukan sekedar angka loh, ini cerita nyata tentang janji digital yang nggak kesampaian. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa sih alat yang dirancang buat kenyamanan malah jadi sumber kegagalan? Berdasarkan temuan skripsi hukum dari Geriano Ricardo Ribeiro Noto, kita bakal bedah tuntas akar masalahnya. Yuk kita mulai. Oke, poin pertama kita, janji versus realita. Ini tuh masalah klasik banget soal kesenjangan kebijakan. Di satu sisi, ada iming-iming efisiensi serba digital. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit di lapangan, di mana banyak orang malah jadi korban. Mari kita lihat lebih dalam jurang pemisah ini. Kalau di dunia hukum, ini tuh namanya konsep Das Zollen lawan Das Sein. Das Zollen itu aturan ideal di atas kertas, aplikasi yang sempurna, lancar jaya. Sementara Das Sein itu ya realita di lapangan, pengguna yang bingung, sistem yang kaku, dan ujung-ujungnya permohonan ditolak. Nah, kesenjangan antara harapan dan kenyataan inilah inti dari semua masalah ini. Dan datanya nunjukin hal yang jelas banget. Lihat deh trennya. Jumlah penolakan bukannya turun, malah melonjak lebih dari 3 kali lipat dari tahun 2022 ke 2024. Ini bukan lagi soal kesalahan 1-2 orang, tapi ini sinyal ada masalah yang lebih besar di dalam sistemnya. Oke, jadi apa aja sih biang keroknya? Penelitian ini berhasil memetakan ada 7 faktor utama. Yuk kita bongkar satu persatu, mulai dari yang paling sering terjadi. Kalau kita lihat polanya, ternyata kegagalan ini bisa terjadi di banyak tahap. Mulai dari yang sepele, kayak nggak datang wawancara, salah klik menu di aplikasi, masalah kelengkapan dokumen, sampai kendala teknis waktu bayar. Kita mulai dari yang pertama ya. Penyebab nomor 1 dan ini yang paling umum, pemohonnya nggak datang. Banyak yang mikir karena udah bayar online, urusannya beres. Padahal aplikasi ini cuma gerbang awal. Mereka tetap wajib datang ke kantor imigrasi buat wawancara dan rekam sidik jari. Ini nih kesalahpahaman yang fatal. Dengerin deh pengakuan langsung dari salah satu pemohon ini. Bener-bener nangkep masalahnya kan? Ini bukan karena niat jelek, tapi murni karena salah paham. Mereka menganggap proses digital itu artinya semua bisa selesai dari rumah, padahal kenyataannya nggak gitu. Faktor selanjutnya, salah prosedur di dalam aplikasi. Banyak banget yang kejebak karena salah pilih menu. Contohnya, paspor yang masa berlakunya habis malah dipilih sebagai paspor baru, bukan penggantian. Atau yang lebih parah, coba urus paspor rusak lewat aplikasi yang ternyata aturannya beda lagi. Nah, ini dia jebakannya, terutama buat yang paspornya rusak. Pemohon asal pilih penggantian biasa di aplikasi, terus langsung bayar. Padahal aturannya, paspor rusak itu harus diperiksa secara khusus. Ada proses namanya BAP dan ada denda tambahan di luar biaya normal. Dendanya berapa? Nggak main-main ya, Rp500.000. Jadi, salah klik menu di aplikasi itu bukan cuma bikin permohonan ditolak, tapi juga bisa bikin rugi bandar. Uang yang udah dibayar lewat aplikasi, ya hangus. Terus ada juga masalah dokumen. Pertama soal waktu. Pemohon cuma dikasih waktu 14 hari buat melengkapi dokumen yang kurang. Banyak yang kelewatan. Tapi ada isu yang lebih serius lagi, pemalsuan. Ditemukan ada kasus di mana dokumen yang diunggah ke aplikasi itu dicurigai sudah diedit dan beda sama aslinya. Nah, sekarang kita masuk ke alasan yang bisa dibilang lebih serius. Kadang-kadang penolakan itu terjadi bukan karena pemohon salah, tapi justru karena sistem imigrasi lagi berfungsi sebagai filter keamanan negara. Seperti yang bisa kita lihat, alasannya macam-macam. Mulai dari nama yang masuk daftar cekal, ada indikasi mau jadi pekerja migran ilegal, sampai sengaja ngasih data palsu atau punya riwayat menyalahgunakan paspor. Di titik ini, aplikasi ini bukan lagi soal layanan, tapi udah jadi alat penegakan hukum.
Dan faktor terakhir, ini nih yang mungkin paling bikin gemes, masalah teknis pas bayar. Bayangin deh, Anda udah ngelakuin semuanya dengan benar, permohonan gagal cuma gara-gara salah masukin kode bayar di bank atau kantor pos. Ini kan masalah yang ada di luar kendali pemohon, bahkan di luar kendali imigrasi itu sendiri. Oke, kita udah bahas kenapanya. Sekarang pertanyaannya terus kenapa? Apa sih akibat nyata yang harus ditanggung para pemohon gara-gara penolakan ini? Konsekuensinya berat banget. Pertama, rugi finansial. Biaya yang udah disetor ke negara itu nggak bisa balik, hangus. Kalau mau coba lagi, ya harus bayar dari nol. Kedua, resiko hukum. Kalau terbukti ngasih data palsu, ada ancaman pidana. Kesalahan kecil bisa berakibat sangat-sangat mahal. Tapi kita nggak cuma mau ngomongin masalah kok. Penelitian ini juga menawarkan jalan keluar. Apa aja sih yang bisa dilakuin buat benerin sistem ini supaya nggak ada lagi yang dirugikan? Solusinya harus datang dari dua arah. Dari sisi pemohon, kuncinya satu, teliti. Baca dulu aturannya sebelum klik bayar. Tapi tanggung jawab yang lebih besar ada di pihak imigrasi. Perkuat pengecekan awal, sediakan helpdesk yang benar-benar ngebantu, dan yang paling penting, edukasi publik habis-habisan. Jadi, pada akhirnya, ini tuh bukan kegagalan teknologi. Aplikasinya mungkin berfungsi dengan baik, tapi sistem komunikasi di sekelilingnya yang gagal. Inovasi digital kalau nggak dibarengi sama edukasi dan dukungan yang pas, ya cuma mindahin masalah lama ke bungkus yang baru. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang fundamental. Saat birokrasi jadi serba digital, sebetulnya siapa sih yang bertanggung jawab buat menjembatani jurang pemahaman ini? Siapa yang harus memastikan nggak ada warga negara yang tertinggal hanya karena salah paham sama sebuah aplikasi? Ini pertanyaan krusial yang harus kita jawab bareng-bareng seiring kemajuan teknologi.